نبينا محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, nahmatullah, kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dalam kondisi sehat walafiat, ya. Meskipun di sisi yang lain kita tentunya ikut prihatin dan kita berdoa, masih selalu kita doakan untuk saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumatera Utara ataupun Sumatera Barat yang masih terdampak dengan kondisi musibah kemarin. Tentunya kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keringanan kepada mereka, ketabahan ya, keistiqomahan tetap dalam iman Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini kenikmatan kita Allah memberikan kepada kita kesempatan pada malam hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Tentunya bisa jadi antum-antum masih libur atau bagaimana wallahu alam gitu ya. Ala kulli hal, pertemuan malam ini adalah agenda dari pertemuan malam-malam sebelumnya yang mungkin tertunda dikarenakan satu dan dua hal aktivitas atau apapun itu. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala nikmat karunia, atas segala petunjuknya yang Allah ya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ini bagian dari hidayah gitu kan ya, yang nanti akan kita sedikit bahas terkait dengan ini. Mudah-mudahan tentunya kita berharap menjadi umat-umat Rasulullah yang dibanggakan. Dibanggakan bukan cuma karena banyaknya kita saja, umat muslim itu banyak sekali nanti, gitu kan ya. Tidak cukup dari itu saja, tapi kita dibanggakan dengan sesuatu yang lebih. Apa itu? Kita betul-betul berusaha untuk berpegang teguh pada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita berpegang teguh pada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ya selalu dengan belajar, belajar dan belajar dan mengamalkannya. Kalau sekiranya kita dalam keseharian kita, antum-antum semuanya, gitu ya, keluarga besar Adil Grafika ini, gitu kan, masih belum bisa melaksanakan sunnah Rasulullah secara sempurna, minimal, minimal tolong diniatkan dalam hati, gitu ya, T- niatkan dalam hati kita, terutama untuk anak sendiri tentunya, gitu ya, niatkan bahwa saya akan belajar ketika saya punya ilmu, saya akan menerapkannya semampu saya ya untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattakullaha mastata'tum, gitu kan ya. Jadi kita bertakwa kepada Allah semampu kita, tapi bukan semampunya asal ngomong saja semampunya, tapi memang betul-betul ada mujahadahnya, gitu ya. Taib, ihani fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang tentunya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pertemuan kita tadarus ya, pembahasan surat Al-Fatihah. Kita sampai surat Al-Fatihah ke berapa ini? Kita masuk di Kelima, Ustaz. ke berapa? Kelima ya. Kelima. Berarti kelima ayatnya apa? Tolong dibaca. اهدنا الصراط المستقيم Taib. Ihdinas siratal Ya, mustaqim. betul. Betul, betul. Ihdinas ihdinas siratal mustaqim. Sebentar ya. Mulai mulai lima itu berarti ihdinas siratal mustaqim ayat kelima berarti berarti mulai surat Al-Fatihahnya itu di ayat yang apa bunyinya? Kita samakan persepsi dulu ini. Takut takut beda ini. Ya, karena udua ya karena stain, Ustaz. Baik. Berarti kita masuk di iya karena butuh Keenam. iya karena stain. Kita masuk di iya karena butuh iya karena stain atau ihdinas siratal mustaqim. Di surat al-mustaqim, Ustaz. Baik, Bagi ihdinas siratal keenam. mustaqim. Baik, berarti ayat ke-6. Nah, ini perlu kita samakan persepsi dulu ya, sekali lagi. Kita perlu penyamakan persepsi. Kalau misalnya tadi ihdinas siratal mustaqim itu masuk ke ayat kelima, sekali lagi saya tidak bisa mengatakan itu salah. Bisa jadi pengambil pendapat yang surat Al-Fatihah ini bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu tidak masuk di ayat ya. Sekali lagi itu ada yang berpendapat seperti itu. Ya, fadl. Tapi kalau kita di Indonesia menggunakan cara bacanya dengan riwayat hafaz ya,
maka basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim masuk di ayat. Berarti Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama. Berarti ayat keenamnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Baik, sepakat gitu ya? Kita samakan dulu gitu ya. Baik, mungkin ada yang ingin saya tanyakan gitu kan. Kalau misalnya kita ini di jalan gitu kan ya, dan kita tersesat atau tidak tahu jalan gitu kan ya, maka apa yang kita butuhkan? Tunjuk peta map. Map, oke, Google Map gitu ya. Tunjuk. Petunjuk, oke, Masya Allah, petunjuk arah, taib, tamam. Pertanyaan selanjutnya, jika kalau di map gitu kan ya, ada pilihan, biasanya kan map kan ada pilihan-pilihan ya, jalan ini, jalan itu. Ada jalan yang lurus, ada yang jalan bengkok-bengkok. Kira-kira mana yang akan kita ambil? Jalan Lurus. lurus, Ustaz. Jalan yang lurus. Baik. Yakin, bukannya lebih enak belok-belok, biar ada sensasinya gitu, adventure-nya gitu ya. Kalau di Sumatera kan sepertinya kan jalannya berkelok-kelok kan gitu kan ya. Ala kulihal. Nah, kalau misalnya kita dihadapkan, ini sekali lagi ini bagian dari dari naluri mungkin ya. Kalau misalnya kita disuruh memilih jalan, ya pastinya kita lebih jalan yang lurus satu gitu ya. Minimal lebih cepat nyampe gitu ya, nggak pusing, nggak ribet gitu kan ya. Dibandingkan jalan belok-belok. Meskipun in case tentunya dengan kondisi berbeda ketika kita berbicara di lapangan. Sekali lagi ini bagian dari permisalan saja ya, bagian dari tamhid, dari pendahuluan ya, karena pada malam hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang yang ada kaitannya dengan jalan yang lurus, siratal mustaqim. Baik, baik, insya Allah teman-teman, pada malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan di surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, baik. Mungkin Ana minta satu atau mungkin dua atau tiga boleh ya. Kita nanti lihat ya. Dari antum membaca silakan. Satu orang dulu siapa? Tolong bacakan surat Al-Fatihah ayat ke-6. Ayat yang akan kita tadarusi pada malam hari ini. Tafadhol. Salah satu saja, volunteer. Tafadhol. Amar Ustaz. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah, Allah barik fik, Allah barik fik, Allah merhamna bil Quran, Insya Allah. Antum membaca surat Al-Fatihah ini dengan lengkap ya, dari ayat 1 sampai ayat 7. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan hidup antum. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempurnaan hidup antum dengan keimanan tentunya, Insya Allah. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khair. Baik, Ana minta satu lagi, Ana minta satu orang lagi, fokuskan ke surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 saja, dimulai dengan ta'awudz langsung ke ayat ke-6. Tafadhol.
Salah satu dari teman-teman, silahkan. Ayat ke-6 saja, mulai dengan ta'awudz, kemudian langsung ayat ke-6-nya. Kalau ini Silahkan. memang udah bagian dari yang orang tuh. Ada taksimnya kan, Udah ada. tilawahnya, punya. Oh, Kamu tidak pilih. boleh. Kalau kalau tidak, Ana izin memilih ya. Kalau misalnya tidak ada yang jadi volunteer. Yang tampak di layar kaca di layar Ana ini ada Pak Akbar. Silakan Pak Akbar. Ayat ke-6 saja. Dimulai dengan ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم Masya Allah, Allah ibarik fik. Allah ibarik fik, Allah ibarik fik. Alhamdulillah. Taib, ihdinas siratal mustaqim. Taib. Sebelum kita masuk ke arti, gitu kan ya, arti kata, arti perkatanya dan masuk ke arti ayat secara keseluruhan, gitu ya. Mungkin pertanyaannya, kita sudah nyampe ihdinas siratal mustaqim. Mungkin bisa jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan Ustadz Alit atau Ustadz Agus ada pembahasan atau mungkin ada dari Ustadznya membawakan salah satu hadis ya dari salah satu hadis ketika hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al gitu ya. Aku telah membagi kata kata Allah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah mengatakan bahwa aku telah membagi salat itu antara diriku dan diri hambaku menjadi dua nisfain gitu kan ya wali abdi masal gitu ya dan untuk hambaku apa yang dia minta. Baik. Pembahasan kita surat ke Al-Fatihah ayat ke-6 ini ihdinas siratal mustaqim gitu kan ya ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Kita masuk di ini pembagiannya adalah wilayahnya Allah atau wilayah hamba ini. Karena Allah mengatakan, aku membagi salat ya menjadi dua. Ya, wali abdi masal dan apa yang diinginkan hambaku aku kasih. Oke. Ada yang tahu pemetaannya enggak di surat Al-Fatihah ini mana yang itu sekali lagi berkaitan dengan haknya Allah, mana itu berkaitan dengan haknya hambanya. Oke. Sekedar review kalau memang itu sudah pernah dibahas. Sudah pernah dibahas belum terkait dengan ayat ini? Pernah dibahas belum? Maaf, hadis ini. Pernah dibahas belum? Nah, Ustaz. Sudah. Baik. Mungkin bisa dibantu. Qasamtus salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Aku membagi salat itu menjadi dua, untukku dan untuk hambaku, kata Allah. Gitu kan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika idkhala abdi gitu kan ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamadani abdi ketika hamba membaca dalam sholat ya gitu ya alhamdulillahi rabbil alamin maka Allah mengatakan sesungguhnya hambaku telah memujiku gitu ya Ar-Rahmanir Rahim. Ketika hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan asna alayya abdi, gitu ya. Maka hambaku telah ya asna itu sama dan memuji gitu kan ya. Terus Maliki Yaumiddin ya. Maka Allah mengatakan majjadani abdi. Hambaku telah mengagungkanku ya. Mau ya membesarkanku dengan kata-kata Maliki Yaumiddin. Baik. Nah, kira-kira kita masuk ihdinas siratal mustaqim ini adalah wilayahnya siapa ini? Silakan. hanya hamba Ustaz. Wilayahnya hamba. Baik. Kenapa dikatakan wilayahnya hamba? Bisa bisa dibantu. Izin Ustaz. Jika kita berbicara tentang kaidah ayat yang ke-6 ini ihdinas siratal mustaqim maka maknanya di situ
tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Artinya, ketika di situ tafsirnya mengatakan tunjuki kami jalan yang lurus, berarti di sini adalah hubungan antara hamba dan Tuhannya. Dan salah satu untuk kita mendapati jalan yang lurus itu adalah sholat. Yang dimana sholat ini adalah hubungan antara manusia kepada Allah, hablum minallah. Maka seperti sholat juga kita ketahui adalah salah satu puncak penghambaan kita kepada Allah dan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya, sholat ini seperti hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya sholat adalah yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat nanti. Awalu mayuhasabu bi'abdi yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Artinya jadi sholat ini kata Nabi SAW as-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholatnya maka sesungguhnya dia telah menegakkan agamanya. Tetapi barang siapa yang tidak mengerjakan sholatnya maka sesungguhnya dia telah meruntuhkan agamanya. Jadi jelas yang dimaksud di sini 17 kali dalam sehari kita membacakan Al-Fatihah ingin mendapatkan ditunjukkan jalan yang lurus, maka sebenarnya jawaban daripada ayat ini adalah ayat setelahnya Ustadz. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Minan nabiyyin jalannya para nabi, wasiddiqin para orang-orang siddiqin, wasyuhada para orang syuhada dan para orang solihin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah, tadarusnya sudah selesai nih. Berarti langsung aja tadabur. Antum sudah menyebutkan semua tafsirnya sepertinya. Lengkap sekali. Allah yubarik fik. Allah yubarik fik Pak Akbar. Taib, Masya Allah, jawabannya bagus sekali, gitu kan ya. Antum bahkan sampai tambahkan. Tapi mungkin ada dua hal yang pingin Ana tanyakan gitu ya. Karena ini kan sekali lagi berkaitan dengan masalah sholat adalah aktivitas kita, gitu kan ya. Sholat itu aktivitas kita. Ketika tadi Ana menyebutkan hadis ini, gitu kan ya, hadis yang Allah membagi sholat itu dua, gitu kan ya, ini menunjukkan pemetaan wilayah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Uh, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dari kata Alhamdulillahirabbil alamin ya. Itu sudah masuk wilayahnya Allah semuanya karena berisi dengan pujian-pujian. Iyyaka na'budu, oke ya. Nah, ini berarti ini wilayahnya masih wilayahnya Allah. Baru masuk wa iyyaka nasta'in masuk wilayah hambanya karena fungsi permohonan, gitu kan ya. Nah, ayat kelima ini setengah-setengah, gitu ya. Baru masuk ke ayat keenam adalah itu wilayah hamba semua. Ihdinas siratal mustaqim seperti yang tadi antum sampaikan Pak Akbar. Baik. Pertanyaannya yang kedua, coba ya eh tadi jawaban dari ihdinas siratal mustaqim antum sampaikan adalah di ayat selanjutnya. Antum menyampaikan salah satu ayat gitu kan. Ya. Eh an'ama minas siddiqin wan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin gitu kan. Ada potongan yang antum potong. Antum hafal nggak ayat itu? Sebelum kata-kata as-siddiq minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Siratal ladzina Enggak. Maksudnya kata ayat itu, antum sudah benar ayat itu. Tapi ada hal terpenting tadi yang mungkin antum potong. Jadi ayat itu tidak lengkap. mungkin sedikit Ingat untuk nggak? boleh diingatkan kembali untuk kita. Taib. Ya, itu jawaban itu benar. Tapi pembahasannya mungkin pekan depan. Tapi karena sudah antum sebutkan, karena itu penting sekali. Wa may yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Gitu kan ya. Maaf ana bentar dulu sebentar. Sebentar, Afan. Bentar, Afan. Nah, jadi may yuti'illah wa rasulahu barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Oke, kita tidak akan membahas itu, tapi jawaban antum sangat benar sekali. Masya Allah, Allah barik fik. Baik, jadi pembahasan kita terkait dengan surat Al-Fatihah ayat ke-6 ini, gitu kan ya, berbicara tentang ihdinas siratal mustaqim. Baik, pertanyaan lagi, apakah arti kata ihdina? Apakah arti kata ihdina? Ihdina.
Apa arti kata ihdina? Kita masuk ke tafsirnya ya. Apa Tunjuk artinya ihdina? Tunjuki. kami, Hah? Ustaz. Tunjukilah kami. Tujukilah, taib. Ihdi, kalau saya potong lagi, ihdi, jadi di kata ihdina ada dua kata, ihdi dan na. Ihdi apa artinya ihdi? Berarti Tunjuki aku, Ustaz. tunjuki, gitu kan ya? Beri nanya, apa artinya na? Jamak dari kata yang tadi kami mengatakan untuk lebih dari satu orang. Taib, dhamir mutakalim bil jama' gitu ya. Jadi nahnu, taib, mumtaz, masya Allah. Ihdina artinya tunjukilah kami gitu ya. Ini Pak Akbar sepertinya paham bahasa Arab sepertinya. Mungkin teman-teman timnya Pak Nasrun ini sepertinya santri-santri juga sepertinya. Masya Allah, Allah yabarik fik. Taib, ihdina artinya tunjukilah kami gitu kan ya. Kalau misalnya, gitu kan ya, Pak Nasrun gitu ya, atau mungkin bagian dari manajernya di Adil Grafika gitu ya, ngomong gitu kan ya, kerjakan ini, lipat ini, sablon ini, berarti kan perintah kan gitu ya. Gitu ya. Nah, kata ihdi dalam bahasa Arab juga menggunakan kata perintah juga. Berarti kita memerintah Allah. Benar? Berarti kita memerintah Allah. Betul seperti itu. Kan ihdina, tunjukilah kami, gitu kan ya. Kita memerintah Allah. Karena dalam ayat ini kata ihdina menggunakan fi'il amr, kata perintah, gitu ya. Anak tadi kasih sekedar logika saja biar nyambung ya. Sekali lagi analogi ketika manajernya atau koordinatornya di tempat antum bekerja ngomong lipat ini, gitu kan ya. Urusan ini, kerjakan ini, berarti memerintahkan. Berarti ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kita memerintah Allah. Apakah seperti itu? Benar. Kita meminta Allah memberikan jalan lurus. Baik. Baik. Ada yang lain? Benar. Kita memerintah Allah untuk menunjukkan kita jalan yang lurus. Ya, apa iya kita memerintah Allah gitu? Enggak, Zat. Baik. Mungkin Pak Akbar punya jawabannya. Eh, kalau berdasarkan makna daripada kaidah yang dimaksud tadi, ihdina itu seperti lebih ke merujuk kita bukan memerintah, Ustaz, tetapi kita meminta atau memohon. Karena di situ kita ingin ditunjukkan, bukan kita meminta memerintahkan, maknanya seperti itu kurang lebih, Ustaz. Taib, taib, mumtaz, mumtaz, jazakallah khair. Ya, jawabannya tepat sekali. Tadi mungkin ada jawab chat gitu kan ya. Artinya kalau misalnya anti tadi kurang tepat karena sekali lagi ini berkaitan memang dengan kaidah bahasa Arab gitu ya. Dalam kaidah bahasa Arab gitu ya, kata perintah ketika diberikan adalah orang yang di atas atau sesuatu yang di atas itu menunjukkan perintah, berarti harus dikerjakan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya itu ya dari bawah gitu ya. Dari bawah itu, anak kasih logika ya, logika. Kalau misalnya antum yang di bawah gitu ya, wakil ngomong ke ketuanya ya, Pak bayarlah ini Pak, gitu kan ya. Artinya mohon bayar, gitu kan ya, mohon dibayar. Nah, itu bagian dari kaidah dalam bahasa Arab dan itu termasuk masuk di dalam tafsir. Banyak sekali ayat-ayat yang mengandung bahwa Nabi atau ketika Allah bercerita tentang seseorang gitu kan ya, itu menggunakan kata perintah, artinya di situ memohon gitu ya. Nah, kalau permohonan, kalau tadi kita pahami dulu ya secara logikanya dulu. Kalau tadi misalnya dari atas ke bawah perintah berarti harus dikerjakan tidak? Harus dikerjakan. Tapi kalau dari bawah ke atas artinya bentuknya permohonan. Artinya yang di atas gitu kan ya Allah, kalau kita berbicara ayat ini gitu kan ya bisa mengabulkan atau bisa tidak kembali kepada yang berdoa atau kembali kepada hambanya. Kita tidak akan membahas masalah itu, cuman ini bagian ada keterkaitan, ada irisan dikaitkan dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Baik. Tunjukilah kami, gitu ya. Baik. Kata-kata ihdi ya, asal katanya adalah hidayah, gitu ya. Artinya ini ada kaitannya dengan masalah apa? Kita memohon petunjuk. Petunjuk dalam bahasa kita ya hidayah.
gitu kan ya. Maka di sini harus bisa difahami gitu kan ya. Pembagian dari hidayah ketika kita berbicara hidayah. Hidayah itu ada dua. Ada namanya hidayatul irsyad, ada namanya hidayatul taufik gitu ya. Ketika kita berbicara ihdina, tunjukilah aku, berarti yang dimaksud di sini adalah apa? Kita berbicara tentang masalah hidayah, gitu kan ya. Hidayah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayatul irsyad, yaitu sesuatu kita memohon kepada Allah diarahkan, penjelasan, bimbingan, gitu kan ya, mohon diarahkan gitu ya. Kalau kita ketika tadi berbicara masalah Google Map gitu kan ya, maka kita menggunakan Google Map untuk mengarahkan kita gitu kan ya. Tergantung Google Map-nya gitu ya. Kadang-kadang ada jalan yang itu macet gitu ya, ada gambar merahnya kita diarahkan ke yang lain gitu kan. Disesuaikan dengan kondisinya. Maka hidayatul irsyad yang di sini adalah petunjuk gitu kan, bimbingan gitu kan ya, pengarahan dalam proses belajar baik itu Al-Qur'an ataupun dalam Al-Hadis. Artinya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi apa? Diberi kemudahan untuk menemukan kebaikan dari yang kita pelajarin. Antum termasuk di sini bagian dari hidayatul irsyad gitu kan ya. Kita karena kita belajar Al-Qur'an, belajar Al-Hadis gitu kan, ini bagian dari oh ternyata seperti ini, menuju ke seperti ini, oh ini gitu kan, apapun itu untuk ikut kajian-kajian gitu kan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan ya kepada Ali radhiyallahu anhu gitu kan ya, wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'im. Wahai Ali, sekiranya gitu kan ya, Allah memberikan hidayah satu orang kepada kamu melalui perantaramu, maka itu akan lebih baik ya daripada onta merah gitu kan ya. Baik, di sini sedikit anak akan angkat hadis ini gitu kan ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika Allah memberi hidayah kepada satu orang melalui perantaramu, berarti Ali sebagai perantara, betul tidak? Ali sebagai perantara, gitu ya. Berarti fungsi Ali sebagai perantara di sini, Ali yang mengajarkankah, Ali yang memberi nasihatkah, gitu kan ya? Karena Ali sebagai perantara saja. Nah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah mengatakan lebih baik ya bagimu daripada unta merah. Kalau ada aja satu orang Ali masuk Islam ya karena ente gitu kan, karena dinasihatin ente, karena mungkin ente ajarin gitu kan ya, itu lebih baik daripada onta merah ya. Kalau tadi kita sudah pahami bahwa Ali sebagai perantara saja yang ngajarin, ngasih nasihat. Kedua, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengumpamakan dengan lebih baik daripada onta merah? Apa maksudnya onta merah di sini maksudnya? Kenapa Rasulullah berbicara tentang onta merah di sini? Sekedar buat pengetahuan mendalam saja terkait dengan hadis ini. Silakan. Larangan yang mewah, Ustaz. Karena mewah, Masya Allah, mumtaz. Nah, ini salah satu pelajaran ya. Pelajaran bagi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara, ataupun bahkan dari banyak ayat Al-Quran, ketika berbicara, itu kadang-kadang sekali lagi beberapa ayat itu memberikan logika yang, analogi yang bisa ditampak di mata. Untuk apa? Untuk membanding. Banyak sekali Rasulullah berbicara onta merah karena onta merah zamannya Rasulullah dulu itu seperti Ferrari zaman sekarang gitu kan ya, mahal sekali gitu kan ya. Rasulullah ketika berbicara tentang surga diperumpamakan seperti apa? Air yang mengalir gitu ya. Terus di situ ada susu segala macam, madu semanis madu, itu memberikan gambaran banyak sekali. Ketika sedekah, ketika kita memberikan sedekah menjadi tujuh 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 tangkai, satu tangkai sampai 100 gitu kan. Artinya sekali lagi ini gambaran. Nah, ketika Rasulullah mengatakan itu ke Ali, gitu kan ya, fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan, gitu kan ya, wahidan khairun laka min khumurin Naim gitu kan ya. Jadi kalau misalnya satu orang saja dapat hidayah karena ente Ali, itu lebih bagus daripada ente dapat dapat Ferrari gitu ya, dapat onta merah gitu ya. Nah, baik, kata hidayah di sini menunjukkan bahwa Ali itu sebagai perantara saja. Ini dikatakan hidayatul irsyad. Gitu ya. Sama halnya ketika Rasulullah, ketika pamannya mau meninggal, Abu Thalib dinasehati sama Rasulullah, ya Rasulullah, ketika Abu Thalib dalam posisi sekaratul maut gitu kan ya, maka
Rasulullah itu kan mengingatkan pamannya untuk masuk Islam lah. Aku akan menjadi apa? Menjadi saksi, ya. Aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman manahu seperti itu. Maka di samping-sampingnya ada Abu Lahab, ada Abu Jahal segala macam. Hei Ali bin Abi Thalib, apa engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Sampai pada akhirnya Abu Thalib gitu kan ya, pamannya tidak beriman. Sampai Rasulullah menangis berdoa gitu kan ya, maka dilarang oleh oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah ayat innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, engkau itu tidak bisa memberikan hidayah gitu kan ya, tapi Allah ngasih hidayah. Nah, Abu Thalib ketika dinasehati oleh Rasulullah tidak masuk Islam gitu kan ya. Ini kondisi-kondisi yang ada, ini namanya hidayatul irsyad, ngasih nasihat, ngasih tahu. Tapi sekali lagi belum tentu gitu kan yang masuk. Nah, ini yang pertama hidayatul irsyad. Yang kedua, ketika kita berbicara hidayah, maka ada namanya hidayatul taufik gitu kan. Hidayatul taufik artinya dibukakan hati kita sampai kita cinta akan agama kita, ketika kita cinta dengan Al-Quran, gitu kan ya, sampai menerimanya dan mengamalkan kebenaran ini. Gitu kan ya, ini adalah hidayah yang paling penting dan nomor satu. Gitu kan ya. Kembali kepada referensi tadi, ketika Abu Thalib dinasehatin, gitu kan ya, oleh oleh Rasulullah, gitu ya, untuk masuk Islam, tidak masuk. Sampai Rasulullah berdoa, maka Allah menurunkan teguran. Ada yang mengatakan itu sifatnya teguran, gitu kan ya. Innaka lam tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, ya, engkau tidak dapat memberikan petunjuk. Artinya petunjuk di sini artinya apa? Penerimaan, dibuka hati, gitu kan ya. Kalau nasihat sudah diberikan oleh Rasulullah. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan kamu hidayah. Gitu kan ya. Nah, kalau tadi hidayatul irsyad itu bisa didapatkan oleh guru atau bahkan siapapun. Dan itu terbatas, paling ujungnya adalah wilayah Nabi dan Rasul. Tugasnya Nabi dan Rasul. Tapi ketika kita berbicara hidayatul taufik, gitu kan, petunjuk, ya, taufik, Allah membukakan hati kita. Mungkin antum pernah dengar gitu kan ya, ada orang yang mendengar azan akhirnya sadar masuk Islam, gitu ya. Lewat apa? Lewat azan. Bahkan ini ada kisah ini sahih insya Allah mutawatir. Termasuk anak juga dengar dari salah satu ustadz yang beliau berdakwah di Amerika, gitu kan ya. Dan itu di dulu anak juga pernah membaca juga, gitu ya. Jadi dai ini yang menceritakan ini karena tahu langsung karena dia beliaunya dai di Amerika. Dan termasuk di Republikana juga pernah membaca meskipun dengan sedikit redaksi yang berbeda. Bahwa orang itu masuk Islam hanya karena celana dalam. Pernah dengar cerita ini nggak? Sepele kan? Mungkin karena ih apa sih celana dalam? Ini, gitu ya. Ini kejadian di Amerika. Jadi ada salah seorang pemilik laundry gitu kan ya, pemilik laundry gitu ya, laki-laki ini biasa laundry gitu kan, menerima laundry gitu ya, dicek, checking ya. Customernya tentunya orang Amerika non Muslim, tapi ada customer itu orang-orang Muslim. Sampai pada akhirnya dicek sama sama si laundry ini, diperhatikan. Kok maaf sekali lagi celana dalamnya orang Muslim ini kok bersih-bersih ya. Berbeda dengan celana dalamnya orang-orang non Muslim, gitu ya. Sampai pada akhirnya bertanyalah, ya. Akhirnya orang-orang Muslim jawabannya sama karena kami diajarkan untuk istinja, untuk cebok kan gitu. Dan itu bagian dari persyaratan untuk kita beribadah harus bersih dari najis gitu kan ya. Sampai pada akhirnya pemilik laundry ini masuk Islam. Nah, masuknya Islam ini perkara sepele gitu kan ya, perkara sepele gitu ya. Tapi sampai melekat dalam hatinya, ini namanya hidayatul taufik, gitu kan ya. Akhirnya terbuka hatinya untuk menerima Islam, mencintai bahkan mengamalkan. Faman yuridillaha ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan diberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Kemudian apa? Bukan cuma untuk memeluk saja, bahkan mencintainya, bahkan mengamalkannya. Banyak sekali gitu kan. Ketika kita berbicara masalah hidayah, maka sekali lagi cerita-cerita orang bisa masuk Islam, ini yang dinamakan hidayatut taufik. Allah memberikan hatinya terbuka, Allah menjadikan dia cinta kepada Islam, dan dia bisa mengamalkan, bahkan
kadang-kadang sekali lagi masih banyak banyak juga tentunya gitu kan ya. Kita menemukan orang-orang non muslim yang muslim ya artinya mualaf Islamnya lebih-lebih bagus daripada kita gitu. Karena apa? Dia bisa mengcompare bahkan kehidupan zaman dahulunya dengan zaman sekarang ketika mendapatkan hidayah gitu kan ya. Baik. Baik. Sekarang pertanyaannya hidayah yang dimaksudkan di surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim ini adalah maksudnya hidayatul irsyad atau hidayatul taufik. Kita kita mau yang hidayah mana ini? Hidayatul irsyad atau hidayatul taufik? Silakan. Kita masuk hidayatul irsyad atau Taufik ya. Hah? Taufik ya. Hidayah Hidayatul itu. taufik, Masya Allah. Sekali lagi, para ulama terkait dengan masalah mentafsirkan kata-kata doa kita ihdinas siratal mustaqim. Apakah ini hidayatul irsyad atau hidayatul taufik, gitu kan ya? Semuanya tentunya pasti mengarah kepada hidayatul taufik meskipun ada yang mengatakan ya hidayatul irsyad ya hidayatul taufik karena hidayatul irsyad adalah jalan menuju hidayatul taufik gitu kan. Tapi jawaban yang paling menurut Ana mengambil referensinya adalah hidayatul taufik karena hidayatul taufik sudah pasti di situ ada hidayatul irsyad. Kalau kita sudah dibukakan oleh Allah hati kita untuk menerima maka kita akan mudah untuk mencari kebenaran-kebenaran. Maka ini termasuk bahkan Ibnul Katsir bahkan ulama kontemporer, mufassir kontemporer As-Sa'di mengatakan penekanannya kepada hidayatul taufik. Nah, ini yang kita harapkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Akbar tadi. Setiap hari minimal kita, muslim loh ya, minimal gitu ya. Sholat 17 kali dalam 17 rakaat dalam satu hari, sholat wajib gitu ya. Memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku ya, ihdina, tunjukilah aku gitu kan siratal mustaqim. Artinya bahwa kita betul-betul memohon kepada Allah untuk dibukakan hati kita agar kita bisa mencintai agama ini, agar kita bisa menemukan kebenaran ini, dan yang penting adalah agar kita istiqamah. Gitu kan ya. Baik, kata-kata ihdina sudah selesai. Sekarang kita masuk siratal mustaqim. Apa arti kata sirat? Apa arti kata sirat? Jalan. Sirat artinya jalan. Mustaqim? Mustaqim? Mustaqim mana mustaqim? Lurus ya. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi masalah lurus dan bengkok gitu kan ya. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjukilah aku gitu kan ya ke jalan siratal mustaqim, jalanmu yang lurus mustaqim. Mustaqim, istiqam artinya lurus tidak bengkok. Ketika kita berbicara istiqam, al-mustaqim ya, penyebutannya banyak sekali mustaqim, istiqam ataupun istiqamah. Kita mungkin sering mendengar kata-kata istiqamah ya. Sekali lagi kita mungkin banyak mendengar kata-kata kita harus istiqamah ini gitu kan ya. Nah, istiqamah itu dari ambil kata mustaqim gitu kan ya. Di kamus Lisanul Arab Ibnu Manzur mengatakan kata-kata mustaqim gitu kan ya, maka artinya lurus tidak bengkok. Sekali lagi, lurus tidak bengkok. Artinya dalam kehidupan kita beragama ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita tidak perlu menoleh ke kanan dan ke kiri ya. Lurus saja. Apa maksudnya lurus? Ikutin jalan yang sudah Allah berikan, ikutin apa yang sudah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Selesai perkara. Maka itulah siratal mustaqim. Maka ketika kita berbicara siratal mustaqim, berarti satu dituntut untuk apa? Betul-betul lillahi ta'ala dan ittiba'i sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu masuk ya, masuk persyaratan amal kita diterima oleh Allah ketika apa? Lillahi ta'ala, ikhlas betul-betul karena Allah. Yang kedua, kita ngikutin jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan ya. Maka kalau misalnya kita mau tahu gitu kan ya,
apakah niatku benar atau tidak, salah tidak, ini masuk ke riya enggak, ini masuk ke ujub enggak. Sekali lagi Anda tidak membahas masalah riya ujub ya, tapi lebih kepada pemancing saja. Kita pengen tahu apakah ini aktivitas ibadah kita ini sesuai diberikan oleh Rasulullah, maka dibutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam apa? Kesabaran dalam kita selalu hadir di majelis ilmu, di majelis taklim. Dan ini adalah salah satunya. Jadi kita bisa tahu sampai ke seberapa keikhlasan kita, sudah benar tidak apa yang kita lakukan. Maka inilah yang dikatakan siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Gitu kan ya. Nah, beberapa orang ya, tidak tahu mungkin mungkin masih sekarang juga ada masih berpikir seperti itu. Ketika berbicara Siratal Mustaqim selalu berkatanya apa? Jalan jembatan ya menuju ke surga. Yang ketika misalnya dia tertatih-tatih bisa jadi dia tidak masuknya ke neraka gitu kan ya. Maka ini perlu sekali lagi diperbaiki kaitannya dengan masalah sirat ya. Sirat artinya jembatan ya harus kita yakinin itu. Tapi ketika kita berbicara tafsir, maksud dari kata-kata siratal mustaqim bukan jalan lurus yang itu nanti ketika di akhirat setelah yaumil hisab ada jalan gitu kan nanti menuju ke surga, nanti orang itu akan bisa terjatuh dan segala macam. Ini yang perlu diperbaiki pemahamannya. Yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim di sini adalah jalan lurus, jalan yang benar, ya. Kata-kata lurus dan benar banyak sekali pengertiannya, bisa jadi agama Islam, gitu kan ya, bisa jadi adalah menurut Al-Quran sebagai map kita gitu ya kan, guide of life sebagai petunjuk hidup kita gitu kan ya, itu. Tapi apapun itu ketika kita berbicara ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk kita. Menuju ke mana? Menuju kebenaran, menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Anda akan berikan salah satu ayat gitu kan ya, dikaitkan dengan Siratal Mustaqim dalam surat Al-An'am ayat 153, surat ke-6 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan bahwa yang kami perintahkan adalah ini jalanku yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus, ya. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah mengatakan, maka ikutilah jalan lurusku ini, gitu kan ya. Wala tattabi'u subula. Allah mengatakan jangan ikuti subul. Subul ini adalah jamak dari sabil, ya, jalan-jalan, ya. Fatafarraqa bikum an sabili, gitu kan ya. Maka kalian akan apa? Akan terpecah belah, terpencar-pencar dari jalan kebaikan. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang ini adalah yang aku perintahkan agar kamu tetap bertakwa, gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata sirat. Nah, dalam Al-Quran, kata-kata sirat selalu berbicara tentang kebenaran. Di Al-Quran, jalan diartikan di situ ada sirat, gitu ya, ada ada sabil. Tapi ketika berbicara tentang sesuatu yang benar, yaitu siratal mustaqim, selalu dan selalu menggunakan kata sirat. Beda dengan subul atau sabil. Sabil ini bentuk satunya, subul bentuk banyak. Kalau ketika berbicara tentang jalan-jalan menggunakan sabil, itu baik adalah jalan buruk ataupun jalan yang baik. Tapi ketika berbicara tentang sirot, tidak ada dan tidak kecuali adalah jalan kebaikan, jalan menuju kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Maka wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Ya. Baik, ana minta antum mengambil pelajaran ya, tadabbur di ayat ini sebentar. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah mengatakan dan bahwasannya gitu kan ya, ini adalah jalanku, jalan yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah jalan ini. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat potongan ayat ini? Ini adalah jalanku, kata Allah. Ikutilah. Total. Ada yang mungkin bisa menyampaikan? Coba kenali Allah dari ayat ini. Apa yang Allah inginkan untuk kita ya dari ayat ini. Silakan. Wa anna hadza sirati, kata Allah, jalanku mustaqimah yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah jalan ini. Silakan mungkin satu atau dua orang biar bisa interaktif.
Tafadhal. Coba Allah mengatakan, siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini? Yang berbicara ini siapa ya? Wa anna Allah. hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Siapa yang berbicara? Allah, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala yang berbicara. Ya. Ketika Allah berbicara, ini adalah jalanku yang lurus. Ini menunjukkan apa? Apa yang ingin Allah kenalkan kepada kita? Antum ada, anak sekali lagi ya, eh, walillahil matsalul a'la. Allah tidak ada permisalan seperti untuk makhluknya tentunya. Tapi Anda memberikan logika saja, mendekatkan. Kalau misalnya ada orang gitu kan yang tersesat terus mampir ke tempat antum, Pak, saya tersesat, Pak. Kemana, Pak? Oh, mau ke sini gitu ya, mau ke Aceh gitu ya, Aceh Tamiang gitu ya. Oh, dikasih tahu, oh jalannya sini, Pak, sini, Pak. Jangan di situ ya, Pak, situ bahaya, Pak. Ini menunjukkan antum itu bagaimana, apa gitu ya. Antum merasakan gitu kan apa yang dialami oleh orang ini gitu kan tersesat mungkin lelah segala macam akhirnya antum berbaik hati untuk apa untuk memberikan arahan gitu kan ya ini menunjuk sikap antum berarti menunjukkan sikap apa kepada orang itu rasa iba rasa Iya, sayang betul nggak betul. rasa sayang maka ini juga Ini yang Allah inginkan Allah ingin memberitahu kepada kita ketika Allah mengatakan wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'u ini ada jalan lurus. Ini ada jalan yang lurus, fattabi'u, ikutilah aku karena sayang dengan hamba-hambanya. Jangan melenceng-melenceng ya. Kata Allah, kalau kamu melenceng, kamu nggak akan sampai. Kalau kamu melenceng, kamu nggak akan sampai. Fattabi'u, maka ikutilah jalanku ini. Gitu kan. Yang kedua, Allah tidak hanya cuma ngasih tahu doang. Gitu kan ya. Untuk cuma ngasih tahu ini jalan lurus. Enggak. Tapi Allah betul-betul detail. Fattabi'u, ikutilah jalan ini. Bukan cuma, oh enggak di situ Pak tempatnya. Gitu dong, enggak. Gitu kan walillahil matsalul a'la. Allah tidak ada permisalan untuk kita ya. Tapi anak ketika menyampaikan ini pendekatan saja biar kita bisa berpikir gitu ya. Bahwa ketika Allah sudah ngasih tahu ini jalanku yang lurus, Allah ngasih tahu fattabi'u. Ikutilah jalan ini ya dikasih tahu dengan detailnya gitu kan ya dengan syariat-syariat yang Allah berikan. Makanya salah satu bukti cinta Allah kepada hamba-hambanya adalah ketika syariat ini ada untuk kebaikan kita. Maka Allah melanjutkan wala wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Janganlah kamu ngikutin jalan-jalan yang bengkok-bengkok itu gitu kan ya. Maka kalian akan terpecah belah. Yang ada kalian nggak sampai kepada jalan itu. Artinya kalian tidak akan sampai kepada keridhaan Allah, kalian tidak akan sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, ana tutup ya terkait dengan masalah tafsirnya ini, jadi kan? Maka ketika kita berbicara ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku ke jalanmu yang lurus gitu kan ya. Artinya ini permohonan seorang hamba. Ini yang menjadi hak kita dan Allah akan memberikan. Cuman sejauh mana kita bisa meyakini, sejauh mana kita bisa merasakan ya permintaan ini gitu kan ya dengan usaha kita sekali lagi itu sekali berbanding lurus dengan apa yang Allah kabulkan gitu kan ya maka ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukilah aku ke jalanmu yang lurus adalah jalan yang benar, jalan yang di situ adalah aturan-aturan Allah bisa ditegakkan, gitu kan ya. Baik. Sekarang kita masuk ke sesi tadabbur ya. Hmm, ketika ketika kita dari surah awal belajar surah Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Baru kita masuk ke ihdinas siratal mustaqim, gitu kan ya. Maka apa yang ingin ingin Allah ajarkan kepada kita ketika di awal-awal adalah semuanya memuji, 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 dan selanjutnya kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tafadhal. Ada yang bisa menyampaikan ya? Anda kasih clue saja. Apa yang ingin Allah ajarkan kepada kita? Dari surah Al-Fatihah yang sudah antum pelajari dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 6-nya kok ada ihdinas siratal mustaqim. Ini Ustaz, Tafadhal. mungkin lebih ke
mengambil contoh analoginya sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Mm-mm. Jadi Gimana? analoginya ketika kita membahas eh, kaidah dari ayat Al-Fatihah ini dari mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam ini, yang dimana awalnya itu kita memuji sebagaimana kita menyanjung, memuja atau Mm-mm. memuliakan. eh, Kemudian ini bisa kita kaitkan ketika kita dalam hubungan bersosial, yang artinya ketika kita ingin mendekati seseorang atau eh, katakanlah kita hubungannya kepada orang tua, kita yang menginginkan sesuatu nih ceritanya. Jadi kita itu puji orang tua kita sanjung, kita bahagiakan dia, kita muliakan dia. Kemudian setelah itu barulah kita ingin meminta sesuatu di balik yang sudah kita sanjung tadi. Nah, sifat daripada ini kita katakan makhluk bahwasanya ketika dipuji ataupun dimuliakan pastilah ada rasa iba seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Ada Mm-mm. rasa kedekatan yang lebih sebagaimana hubungan eh, tadi antara makhluk antara hamba dengan Allah. Jadi begitu juga eh, kaitannya dengan hubungan hablum minallah ini, hubungan Allah kepada manusia. Artinya di sini Allah jelaskan tadi seperti yang Ustaz sampaikan, kita meminta jalan yang lurus untuk lebih dekat kepada Allah. Sebelumnya kita memuji-muji Allah, menyanjung memuliakan Allah, tetapi kita butuh bimbingan dan ditunjukkan jalan kebenaran dan dimintakan petunjuk serta hidayah. Jadi maksudnya adalah di dalam Quran lain juga pernah saya dengar kalau tidak salah dalam surah Yasin itu dikatakan ketika kamu hendak mendapati jalan yang lurus maka sembahlah aku kata Allah. Wa ani buduni hada siratum mustaqim. Maka siratum mustaqim ini adalah kembali jalannya kita kepada Allah. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita untuk kembali dan meminta. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah adalah tempat kita untuk menolong sebaik-baiknya penolong dan sebaik-baiknya kita tempat untuk berharap adalah Allah. Barakallahu fikum. Gitu mungkin. Baik, jazakallah khair. Sebentar sebelum Anda mau respon dari yang antum sampaikan. Antum basicnya basic pesantren atau basic di sekolah tinggi agama Islam, Pak Akbar? Konsep. Ustadz Ustadz. Oh, Masya Allah. Ya sudah, berarti ke depannya sangat mudah Pak Nasrun. Nanti nanti apa apa Saya masih yang pelajar, Ustaz. akan bahasanya gini, yang akan mensupervisi ataupun membimbing teman-teman, tentunya kita dari MTI ya ya. Sekali lagi kita akan mendampingin antum, tapi dari kalau misalnya ada tim-tim seperti ini sangat mudah sekali antum ketika kita mau misalnya mau tadabur di luar, ada acara gathering gitu kan ya. Nah, kayaknya antum boleh antum sharing-sharing dengan kami boleh mungkin bisa kami arahkan gitu ya. Gak apa-apa, Masya Allah, barik fikum. Baik, jawaban itu benar sekali gitu ya. Bahkan lebih komplit Anda pikir. Jadi, yang ingin Allah ajarkan ini termasuk untuk yang lain-lain gitu kan ya, teman-teman yang lain, bahwa ini bagian dari adab dan etika kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan di situ penuh dengan puji-pujian kepada Allah. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Akbar gitu ya, dikaitkan dengan logika gitu ya. Tadi anak meminta kepada orang tuanya. Benar sekali. Sekali lagi, walillahil matsalul a'la. Allah tidak ada permisalannya dengan makhluk gitu kan ya. Tapi ini bagian dari memudahkan kita dalam belajar. Maka perlu kita sangat perlu memuji-muji, bahkan puji-puji Allah dengan kita tadarru' gitu kan ya, kita betul-betul menghamba. Ini penting sekali gitu kan. Kalau ketika kita berbicara hadis-hadis tentang berdoa, makanya dalam firman Ma'anhu Rasulullah mengatakan kalau orang itu tidak mau berdoa itu berarti orang sombong gitu kan ya. Kenapa? Karena dia merasa bisa melakukan sendiri padahal kita tidak mampu gitu kan ya. Kita tidak berbicara masalah ihdinas siratal mustaqim dulu ya yang disampaikan oleh Pak Akbar. Ketika kita berbicara masalah berdoa, maka sekali lagi ini menunjukkan kita tuh lemah. Itulah ketika Nabi Allah Yunus masuk dalam haud, dalam ikan paus, maka mengawali dengan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, dengan pujian La ilaha illa anta. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ini kan pujian dan pujian yang paling agung ketika berbicara tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala.
Inni kuntu minadh dhalimin, gitu kan ya. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Setelah kita memuji Allah, ini penting. Kita ngakuin, ya Allah, aku tadi dosa, ya Allah. Mungkin aku banyak hal-hal yang masih aku tinggalkan, ya Allah, gitu kan. Ini bagian dari adab doa, gitu kan. Baru kita masuk ke inti apa yang kita minta semuanya. Nah, ini penting sekali. Sekali lagi, jawaban Pak Akbar ini sudah lengkap. Tadi mau saya tanyakan sudah dijawab semua, malah. Jadi satu, ini berkaitan tentang masalah adab, gitu kan ya. Yang kedua, ada poin penting ketika rentetan pujian-pujian Allah masuk kepada minta hidayah, bukan minta yang lain, tapi minta hidayah. Kenapa kita minta hidayah? Karena kebutuhan manusia akan hidayah adalah urgent sekali, nomor satu. Kalau tanpa hidayah kita nggak bisa ngapa-ngapain, betul tidak? Karena dengan hidayah itulah tadi, ketika Anda tadi bertanya di awal, apa yang kita minta hidayah di sini? Hidayatul irsyad atau hidayatul taufik? Tentunya hidayatul taufik. Karena dengan hidayah taufik, Allah sudah memberikan kita, Allah bukakan hati kita untuk masuk iman. Ya, dengan iman itu Allah tancapkan kepada kita apa? Untuk apa? Kita mencintai Islam, Al-Quran, dan kita melaksanakan, gitu kan ya. Maka ini menjadi poin penting, gitu kan ya. Kaitannya antara ayat-ayat puji-pujian dengan ihdinas siratal mustaqim. Satu, berbicara tentang adab. Adab kita dalam berdoa itu harus memuji-muji Allah dulu. Kedua, hal terpenting dari diri kita adalah mintalah kepada Allah selalu hidayah. Karena dengan hidayah itu akan mudah semuanya hidup kita. Hidayah di situ termasuk Allah mencintai kita, meridhoi kita. Bahkan, bayangkan, ketika Allah meridhoi kita, gitu kan ya, maka semua apa yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan ya. Baik. Pertanyaan lagi, kita ini loh sudah 17 kali, gitu kan ya. 17 kali setiap hari selalu minta hidayah, 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 gitu ya. Mengapa kita tidak cuman cukup sekali saja, gitu ya. Cukup sekali saja ngomong minta hidayah gitu ya. Kenapa kita ulang di surat Al-Fatihah? Ini kan berarti penempatan yang penting. Allah ya, dalam syariat Islam Fatihah itu kan bagian dari rukun ya. Kalau tanpa Fatihah batal salat kita. Artinya wajib pasti kita baca, gitu kan ya. Maka pertanyaannya, lawang kita ini sudah sholat, gitu kan ya. Lah kenapa kok masih aja minta hidayah? Jadi apa pentingnya di sini? Coba. Kenapa hidayah itu perlu diperbarui setiap waktu? Silakan, tafadhol. Karena kondisi iman kita kadangkala bisa dalam keadaan naik atau turun, layaknya seorang hamba yang penuh dengan dosa, Sat. Jadi ketika kita sama seperti ketika kita meminta eh, rezeki, meminta kesehatan dan lain-lain, maka kan nggak cukup sekali. Di situ kan Mm-mm. Allah katakan innallaha yuhibbut tawabin. Makanya Allah katakan di situ Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Jadi ketika Mm. disampaikan eh, kenapa kita dalam sholat itu 17 kali kita pinta, ya karena Mm-mm. status kita tadi lemah dan senantiasa penuh dengan Mm-mm. dosa. Hari Mm-mm. ini kita bertobat, kita minta jalan yang lurus, Allah kasihkan kita, Allah berikan kita petunjuk jalan yang lurus, tapi kemungkinan besok kita bisa belok. Taib, taib, Seperti itu Mumtaz. tulisnya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Mumtaz. Berarti, oke, jawaban antum, ana tangkep gitu ya. Karena berkaitan dengan masalah al-iman yazid wa yanqus. Betul sekali. Di sini ada jawaban karena salah satu sifat manusia adalah lupa, Ustadz, dari Bu Cut Siti Rohma. Benar sekali, ya manusia lupa. Itulah kenapa Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, gitu kan ya. Maka kita di sini penting sekali. Ketika kita membaca Fatihah dalam sholat, jangan mikirin kerjaan. Aduh, belum nyablon ini, gitu kan ya. Aduh, belum servis mesin ini, gitu kan ya. Nanti ditegur sama sama koordinator, gitu kan. Maka ini yang penting. Ketika kita bisa memahami kata-kata ihdinas siratal mustaqim, berarti kenapa kok butuh diulang-ulang? Jawaban sekali lagi, jawaban benar. Ana tambahkan saja bahwa kalau misalnya Anda sudah lurus, gitu kan ya. Artinya lebih lurus lagi, ini berkaitan dengan tingkatan keislaman kita, gitu kan ya. Dalam hadis Jibril, gitu kan ya, ada namanya Islam, ada namanya iman, yang tak paling tinggi apalah ihsan. Bagaimana kita merasa ada muraqabatullah. Bagaimana ihsan itu betul-betul kita beragama ini kita merasa selalu, bukan bukan merasa, bahkan yakin diawasi oleh Allah, sehingga kita takut menumbuhkan sifat yang sangat-sangat betul-betul melakukan ibadah dengan baik. Ya, kalau misalnya Anda sudah jalan yang lurus, tadi sampaikan ya kaitannya dengan yang sampaikan Pak Akbar, kita nggak ada yang tahu apakah kita masih di kan jalan yang lurus terus terus. Enggak, ya kan?
Itulah Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sembahlah Allah Tuhanmu sampai datang al-yakin. Apa itu yakin? Sesuatu yang pasti, kematian. Kita pengen husnul khotimah. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Kalau misalnya antum-antum sudah merasa lurus, maka dengan doa itu kita resapi, saya pengen istiqomah ya Allah sampai saya ketika nanti meninggal, saya betul-betul dalam kondisi yang husnul khotimah. Makanya perlu sekali doa-doa ini sangat di apa diulang-ulang. Maka ini kembali lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Akbar. Maka karena yang membolak-balikkan hati kita adalah Allah juga, maka tambahkan doa kita selesai dengan doa, ya selesai maaf selesai selesai sholat atau dalam sujud, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku selalu kepada agamamu. Gitu kan ya? Nah, maka ini penting sekali. Itulah kenapa kita setiap hari perlu meresapi arti ihdinas siratal mustaqim. Baik, sekarang Ana minta mungkin satu-satu kalau misalnya sudah lewat 5 menit ya, tapi tadi kan juga kita terlambat ya. Kita ada waktu mungkin insya Allah 10 menit lagi. Mudah-mudahan antum interaktif sehingga cepat. Ana minta mungkin minimal 5 orang dari antum untuk mentazkiyah ayat ini. Bagaimana ayat ini bisa kita turunkan dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga menambah keyakinan kita, keimanan kita. Yang kedua, ayat ini bagaimana kita turunkan dengan perbuatan. Silahkan 5 orang dari antum, silahkan sampaikan tazkiyahnya. Apa yang antum yakini, apa yang antum rasakan, gitu ya. Apa yang akan antum lakukan dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Tafadhol. Di sini saya sebutkan nama satu-satu ya, berharap mudah-mudahan bisa berinteraksi ya. Ada ini ada Pak Amr Rizky. Afan ini anak sebut satu-satu ya. Pokoknya kalau tidak interaktif anak yang tunjukkan. Apa yang bisa antum kalau ambil pelajaran sudah. Ya, bagaimana cara antum menurunkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari? Tazkiyah imaniyah menjadikan antum lebih beriman, ya, nambah iman antum. Tazkiyah amaliyahnya adalah bagaimana antum, gitu ya, menurunkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang antum lakukan? Tafadhol, mungkin yang memulai Pak Amar Rizky. Nanti yang silakan yang lainnya ya. Hmm, Meyakini akan hidayah yang akan selalu Allah berikan kepada hambanya dan akan selalu mencari hidayah yang kita harapkan dan butuhkan saat bermuamalah kepada manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz. Baik, itu digabungkan ya antara hidayah apa tazkiyah imaniyah dan amaliyah. Tazkiyah imaniyahnya berarti saya mengimani dan meyakini bahwa datangnya hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Yang kedua, Ustaz. antum untuk mencari hidayah itu antum bermuamalah dengan yang lain dengan cara yang baik sehingga nasihat menasehati dalam kebaikan ini bisa mengantarkan antum kepada jalan yang lurus. Seperti itu ya. Naam, Baik. Ustaz. Jazakallah khair. Pak Syukran, Amr. Ustaz. Mungkin yang lainnya silakan. 4 orang lagi, anak batasin 5 ya, biar biar nggak kemaluan juga antum mau beraktivitas besok. Di Medan sudah setengah 11 ini. Silahkan, silahkan. Yang lain, Us, ini tadi dulu. Ada Pak Faiz Surabaya, ini dari Surabaya sepertinya. Pokoknya serius, kalau antum nggak maju, anak tunjuk pokoknya. Ya, Silakan Ustaz. Pak Faiz. Tazkiyah Dari ilmiah dan amaliyahnya apa? tazkiyah imaniyah yang Anda mendapatkan malam ini lebih meyakinkan Anda bahwasannya eh, seberapa keras pun kita akan mengingatkan atau mengingatkan kepada yang lainnya menuju kebaikan, bahwasannya yang utamanya itu taufiknya dari Allah, bahwasannya kita tidak ada batasan untuk eh,
bersikeras lah gitu. Taib, taib. Masya Allah, Mumtaz. Ini yang antum sampaikan Mumtaz. Nanti anak tanya sebetulnya. Yang tazkiyah amaliyahnya apa? Benar tadi, tazkiyah imaninya benar. Bahwa semuanya kembali kepada Allah. Hidayah itu dari Allah. Betul ya? Oke. Benar. Yang tazkiyah amaliyahnya apa? Sebelum anak tanya nanti. Tazkiyah amaliyahnya kalau dari Anas, hmm, seperti yang tadi Ustadz sampaikan juga, bahwasannya ketika kita sudah dari beraktivitas menuju menunaikan sholat, itu fokus dengan bacaan sholatnya. Kadang kan kita buyar gitu, setelah dari aktivitas langsung ke sholat, kadang masih kepikiran dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Mungkin yang Anda tangkap tadi lebih fokus lagi dalam bacaan, terutama yang bagian ihdinas syiratal mustaqim. Baik, baik, Masya Allah. Jadi memahami dan meresapi ya makna dari bacaan ihdinas siratal mustaqim. Tadabbur ini bisa antum masukkan. Kalau antum sudah ikut tadabbur ini, diingat-ingat tadi itu ya, bahwa bagaimana hidayah itu sangat penting sekali. Pertanyaan Ana untuk antum, ketika antum meyakini bahwa hidayah itu datang daripada Allah, sebegitu kerasnya kita ngasih tahu orang, nasihatin orang, semuanya hidayah dari Allah. Apakah itu menjadikan kita tidak perlu menasihatin orang atau bagaimana? Ya, dalam kehidupan mungkin kita namanya juga iman itu selalu naik turun, mungkin kita akan selalu uh, saling mengingatkan Ustaz Ya. dalam tiap aktivitas. Ahsan. Nah, ini yang perlu digarisbawahin ya. Jadi jangan sampai ketika kita berbicara kan hidayah datang dari Allah. Lah, iya, tapi tetap kita juga perlu mengarahkan orang itu pada hidayah Allah. Sama seperti halnya antum. Kalau misalnya antum sebagai seorang pimpinan, gitu kan ya. Ketika anak buah antum selalu antum ajarin tujuannya apa? Biar dia menjadi lebih bagus. Gitu kan ya. Kita sebagai guru-guru atau dai, ketika nasihatin orang, belum tentu orang itu terima. Memang. Nggak apa-apa, karena tugas kita bukan ngasih hidayah, tapi mengantarkan dia kepada hidayah Allah. Ini yang penting ya. Jadi jangan sampai orang yang salah akhirnya salah paham bahwa oh hidayah itu datang dari Allah gitu kan. Akhirnya yang ada adalah sifat antisosial. Itu bahaya sekali. Cuek terhadap lingkungan sekitar, cuek terhadap keluarga kita. Padahal apa? Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terus biarinlah keluarga saya kan nggak pakai ini atau tidak melaksanakan syarat kan semuanya hidayah dari Allah. Enggak. Perintahnya jelas, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya tetap kita sampaikan kita sampaikan nasihat-nasihat itu karena kita fungsinya mengantarkan orang itu kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jazakallah khair untuk Pak Faiz. Yang lainnya mungkin satu orang lagi deh, satu orang lagi. Sudah kemalaman, teman-teman mungkin besok beraktivitas. Tapi ala kulli hal tadi jawaban-jawabannya antum Masya Allah semuanya berarti Alhamdulillah materinya sudah masuk. Terakhir silakan, siapa yang mau menyampaikan? Iya, Silakan. candid, 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 hah? Candid, apa candid? Apa, pura-pura berdiri ya, pura-pura berdiri. Bukan. Silakan. Nah, Satu orang lagi siapa yang mau menyampaikan? Wah. jalan, 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 jalan sini. Ah, Izin ada. saya tunjuk ya, biar cepat. Bapak Muhammad Ini Aldi keren, udah keren Nasution. nih. Ada M. Aldi Nasution, silakan. Lain tempat lah, Cok. Tazkiyah imaniah dan Lain tazkiyah tempat, amaliyahnya apa? tempat keren. Mungkin yang sedang berbicara bisa minta dibantu di mute dulu, kecuali kalau mau menyampaikan. Silakan, ada Pak Aldi atau mungkin yang lainnya silakan. Terakhir menyampaikan tazkiyah imaniah dan amaliyahnya. Oh, ini ada Pak Sapriandi Zikri ya. Silakan Pak Sapriandi Zikri. Anda ngambilnya yang kelihatan aja gitu ya. Silakan tazkiyah imaniah dan amaliyahnya apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat yang ke-6 ini, apakah kita bisa dalam mengartikan di sini kan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Ya. Nah, apakah di sini ayat ini bisa mencantumkan kita itu tunjukkanlah jalan yang lurus? Apakah kita bisa berdoa tunjukkan jalan yang lurus itu apakah bisa sama yang lain gitu? Kepada makhluk atau pohon-pohonan atau yang lain. Apakah bisa menyantumkan kita jalan yang lurus terhadap Allah? Sebentar, antum ini bertanya atau menyampaikan tazkiyahnya dari yang antum pahami? Ya, kita minta petunjuk kepada Allah, Ya. tetapi kita apakah bisa seorang diri kita minta petunjuk terhadap orang lain gitu? Baik. Berarti ini antum sebenarnya sudah jawab, cuman sambil antum bertanya gitu ya, sambil menyelam minum air gitu. Baik, tazkiyahnya berarti kita memohon petunjuk kepada Allah sekalian. Maka Ya. pertanyaan antum kan boleh nggak kita meminta ke yang lain? Sebentar, kita pahami dulu tadi seperti yang saya sampaikan, gitu ya. Maksud ihdinas siratal mustaqim di ayat ini adalah hidayah mana? Hidayah irsyad atau hidayah taufik? Para ulama mufassirin mereka mengatakan bahwa yang dimaksudkan kita memohon petunjuk kepada Allah itu hidayah taufik, artinya dibukakan hati kita agar kita bisa menerima Islam, menerima kebenaran, gitu kan ya, dan kita mencintainya serta mengamalkannya, ya. Maka boleh nggak kalau misalnya kita tadi sama minta petunjuk sama orang, ya boleh, sama halnya kita minta nasihat guru, kan itu berarti masuknya kepada hidayatul irsyad, pengarahan, bimbingan, boleh. Tapi kalau kita berbicara masalah pohon, yang kalau misalnya antum ngomong sama pohon ya tentunya tidak boleh, bisa mengacu pada kesyirikan itu tentunya. Tapi bisa nggak pohon itu menjadi hidayah antum? Ya bisa. Seperti tadi Anda sampaikan cerita tadi ya, ketika orang bule Amerika itu masuk Islam hanya karena, mohon maaf, celana dalam, membedakan antara celana dalam yang kotor dan celana dalam yang bersih, sehingga mengetahui oh ternyata Islam itu agama yang bersih ya. Itu bagian dari hidayah, bisa, boleh. Tapi sekali lagi ketika antum berbicara boleh nggak ya minta minta petunjuk sama pohon? Kalau itu maksudnya di situ artinya pohon sebagai tempat-tempat antum meminta, nauzubillah min dzalik, itu kesyirikan besar tentunya. Jadi ya tidak boleh. Kita hanya menggantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan ya. Makhluk, ya, ketika kita berbicara makhluk maka seperti mungkin ustaz ya boleh gitu ya, tapi tidak meminta. Tapi jadi bedakan ya, kalau kasus tadi masalah masuknya hidayahnya orang karena azan segala macam, itu kan kita tidak meminta wahai azan gimana, enggak, atau wahai enggak, tapi pas kebetulan kok karena azan itu terbesit gitu ya, itu hidayah, hidayah taufik, Allah gerakkan hatinya, jadi masuknya dapat hidayahnya karena sesuatu itu boleh, bisa saja. Jadi mungkin gitu ya, Pak Sapriyadi. Jadi boleh nggak minta petunjuk sama pohon? Ya nggak boleh. Kalau misalnya itu dimaksudkan minta-minta, ya arahnya kepada kesyirikan. Naudzubillah min dzalik, syirkul akbar malahan. Gitu. Taib. Afan, berarti tazkiyah amaliyah antum berarti saya akan selalu ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan saya hidayah. Itu bagian dari hidayah amaliyahnya. Penting sekali ihdinas siratal mustaqim. Jadikan ini doa. Bahkan antum jangan lupa tadi doa-doa yang diajarkan Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, gitu kan ya. Itu salah juga termasuk Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah, minta keistiqomahan. Karena arti tadi ya, kenapa sih kita penting minta hidayah setiap waktu 17 kali bahkan setiap hari? Karena apa? Kita butuh keistiqomahan itu sampai hatta ya'tiyakal yakin. Mungkin itu khulasah dari ana gitu kan ya. Maka kuatkanlah iman-iman antum semuanya, gantungkan diri antum sama Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah hanya kepada Allah, dan permohonan terbesar adalah hidayah. Karena dengan hidayah ini akan mengantarkan antum kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kelebihannya datang dari anak pribadi, mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan gitu ya. Dan kekurangannya dari anak, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan apapun dari anak sekali lagi karena keterbatasan anak sebagai seorang manusia, mohon maaf sebesar-besarnya. Anak tutup ya.
Dan kita tutup juga semuanya dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu dengan pertemuan selanjutnya, masuk ke ayat yang ketujuh. Insyaallah ayat ketujuh ini akan dibagi menjadi dua agar mempermudah kita dalam pemahaman kita bertadarus, ya, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.